Apa yang terjadi dengan bangsa? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Kalian ingin jadi pemenang atau pecundang? Rang up my mother and I rang up my dad and I said, look, got the first round. Reza is ambitious. When you're really young in your 20s and your 30s, you know that you're really push and push hard. He's also a realist, and he has Sylvia by his side. He's so unique. That's probably why I fell in love with him. Biasanya para pelaku usaha yang berhasil itu punya masa lalu yang susah. Kebiasaan ya. That's common. Ya. Kemudian dia punya generasi kedua dan dia berusaha memberi yang terbaik buat anaknya dalam tanda kutip bahwa dia nggak ingin anaknya susah. Yang terjadi apa? Generasi kedua menghabiskan itu. Di posisi di generasi ketiga harta habis. Ya, karena tidak punya etos kerja. Ya, tidak punya competitive advantage. Ya, dengan kata lain weak. Ini saya mau highlight benar perkataan weak. One word. Kalau ada perkataan satu kata ya yang saya paling benci, weak. Weak is what I hate the most. Why? I don't want to be weak. I'm strong. I'm a champion. Insyaallah. Tapi seorang yang kuat baru bisa dikatakan kuat ketika dia ada lemah. Artinya untuk disebut sebagai kaya harus ada yang miskin. Untuk disebut yang kuat harus ada yang lemah. Jelas. Tapi itu kan pilihan Anda. Apakah Anda menjadi pilihan yang lemah itu atau pilihan yang kuat? The choice is still yours. Kenapa saya paling benci perkataan weak? Karena weak ini punya banyak teman yang saya nggak mau. Weak ya is identik dengan kebodohan. Weak, lemah ini temannya juga malas. Temannya lemah adalah miskin. Temannya lemah adalah keterbelakangan. Temannya lemah adalah pembodohan. Semua karakter yang merupakan opposite dari yang kita nggak mau tadi. Artinya kalau kita pengen pintar, if you want to be smart, if you want to be at the very top of your game, if you want to be the pioneering person in the business, kalau kalian ingin menjadi seseorang yang berhasil, ya, semuanya tidak memilih kata weak di salah satu bagiannya. Weak is rejected, dan dalam hal ini totally rejected, ya. Semua orang pengennya apa? Strong, determined, ya, willing, witty. Jadi weak ini yang harus kita fight. You, my brothers, my sisters, teman-teman, perangi kata weak tadi. Ya, coba lihat. Setiap langkah lihat, teman kita pesen vakum ya. Time yourself. That's what a champ will do. Oh, 5 minutes. I'm gonna do it in 4.5 minutes. At the same standard or better. What happened to your life? Kalau setiap steps that you do, you always compete. Dan ini nggak salah loh. Karena ini di dalam bentuk-bentuk yang positif. Berlomba-lomba dalam kebaikan pun adalah sebuah fastabiqul khairat. Iya. Maka berjuanglah, berlomba dalam kebaikan. Tapi gimana dengan perkataan ini, Mas? Kompetitif itu membuat kita menjadi ambi. Bagaimana Mas Reza membedakan antara kompetitif dan ambisius? Bagi saya berjalan seiring. Nah, yang kita nggak mau, maka saya berkatakan ya bahwa kita punya kaidah ya sebagai seorang Muslim. Ini kita lakukan dalam hal-hal yang positif, menjadi nilai ibadah, bukan menjadi nilai jumawa, bukan menjadi suatu perkataan menjadi ujub dan ta'assub, menjadi berbangga diri dan bukan. Di dalam diri seorang mukmin enggak, ini menjadi nilai yang mana kita ingin ajarkan, pengen tularkan, pengen teman kita pinter. Kok nggak rugi? Nggak rugi. Kenapa? Karena kita percaya, ya. Barang siapa yang mengajarkan suatu kebaikan kepada saudaranya, maka seluruh amal kebaikan dari saudara tersebut kita punya bagian dengan tidak mengurangi nilai kebaikan mereka. Tapi kalau kita punya cara pikir, kita pengen jadi ambitious, ya, successful, tapi hanya untuk menyombongkan diri sendiri. Nah, di sini Anda telah rugi. Usahanya bagus, ya, prosesnya baik, tapi ujungnya jelek. Apapun penilaian orang, Berubah mental kita. Dan jangan sampai orang merasa, oh, dia ini keren. Waduh, tapi lama bener kalau di kamar mandi. Dia ini keren, tapi dia lelet bener kalau lagi. No exception ya. No exception. Karena if weak is part of your vocabulary, then you doomed. Right? That's you. Your character is weak. No matter you could say you
he's intelligent, yeah, but weak. Yeah, you could have the whole great words, You are intelligent, smart, rich, beautiful, but weak. Mas Reza dan Mbak Sylvie ini kan tinggal di kalangan orang yang sebetulnya secara belief, secara kepercayaan itu berbeda. Berbeda. Tentu ada tantangan dong. Jelas. Gimana hidup sebagai minoritas, apa tantangannya? Satu kalimat ya. Qala Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Dari ujung dari semua diskusi kita ini adalah menjadi orang terbaik dong. Ya. Tentu kita kalau menjadi orang terbaik, kita mesti punya dong. Apa sih definisi terbaik? Ya? Orang terhebat itu apa? Orang terbaik itu apa? Nah ini jawabannya. Anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak jadi manfaat buat manusia yang lain. Itu yang hebat. Nah, jadi tantangan kita di antara kita hidup di tengah minoritas sebenarnya simple. Bagaimana kita bisa jadi manfaat buat mereka? Dakwah itu menjadi productive, ya, accelerated, mendapatkan momentum yang dahsyat apabila dia bermanfaat. Karena dakwah ini, teman-teman, bukan berarti kita menduduki sini kita katakan, oke, tidak selalu. Let me tell you about Islam. Ya, kadang-kadang kita nggak ngomong sama sekali. Come on, John, sit down. Here's a cup of coffee, and it's a muffin. Have a couple of muffin, cup of coffee. Have a chat. How's your family? How's your brother? How's your wife? Bukankah itu dakwah? Telah bermanfaat. Yang tadi haus, kedinginan, dapat secangkir kopi ya. Yang panas, terus didapat makanan. Itu dakwah. Jadi yang terjadi ini apabila kita tidak mengerti momentum dan tidak bermanfaat, makanya terjadi kontra. Agama ini hadir agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Agama ini hadir sehingga kita menjadi orang yang punya kebiasaan baik, ya. Kita orang yang bisa jalan dengan excellent of manners. Ini tujuan kita beragama itu mencapai excellent of manners. Kalau saya dengan belajar, lihat hasilnya apa? Apakah Shirley menjadi anak yang lebih baik kepada ayah dan ibu? Apakah Shirley menjadi istri yang lebih taat kepada suami? Apakah Shirley menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi masyarakat? Apakah Shirley menjadi orang yang lebih dicintai oleh tetanggamu? Atau mungkin orang malas? Karena orang malas dengan kelakuan buruk kita misalnya. Bisa kita datang dengan bau yang tak sedap. Ya? Nah ini sama. Tadi kita bicara dakwah ya. Seorang dai itu akan berusaha berpikir terus. Maka kita berpikir akan kebersihan diri, ya. Dan seorang dai itu nggak segan ya. Ini bahasa lain ya. Jadi kita bisa paham di sini bagaimana Nabi SAW itu mencintai parfum gitu ya. Dalam konteks Selandia Baru, jadi seorang dai itu nggak segan beli parfum seharga $1.000. Ya, jadi bukan main-main. Karena kita akan tampil terbaik. Seorang dai itu nggak segan. Kalau harus dia membeli jas yang harga sekian puluh juta, nggak main-main. Jadi jangan pikirkan bahwa barang-barang terbaik itu hanya hadir di kantor. Tidak. Barang terbaik itu akan hadir di tempat-tempat dakwah. Jadi ini pandangan saya dan simple. Kalau kita bermanfaat, maka kita telah berhasil. Kita adalah orang terbaik, ya. Dan kalau setiap orang punya mindset seperti ini, semua orang ingin jadi orang terbaik dengan pandangan menjadi lebih bermanfaat. Apa yang terjadi dengan masyarakat? Apa yang terjadi dengan bangsa? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Kita semua akan maju beribu-ribu langkah ke depan dan berhasil, ya, dengan tidak menimbulkan animosity, dengan tidak menimbulkan enmity, ya, dengan menimbulkan lagi apa? Tapi kita menghadirkan mahabbah, kita menghadirkan love, kita menghadirkan kecintaan kita menghadirkan suatu sinergi yang dahsyat, dan itu kata kuncinya. Dan di situ semua nggak ada kata-kata lemah, saudara-saudara, teman-teman, ya, lemah, weak, never exist. Mas Reza, ya. Pesan untuk anak muda dong. Jadi gini, pandangan saya pribadi, kalian anak muda ini harus berhenti mencari pembenaran, harus berhenti mencari alasan dan justifikasi bahwa kenapa kami tidak punya support person, tidak punya contoh, tidak punya inspirasi. Pada akhirnya, kita semua punya kelemahan. Di antara yang saya sebutkan tadi, walaupun saya sangat bersyukur, pasti ada lemahnya. Makanya lemahnya kita buang, kita rubah. Kalian pun harus punya mindset yang sama. Yuk bangun setiap pagi, punya ambisi, what we call here, fire in the belly. You need to have and ignite that fire in the belly. Karena begitu fire itu is ignited, dia punya suatu letupan dan ledakan hebat di dalam diri Anda, maka Anda pun akan keluar dengan berbagai macam ledakan dan letupan dan lompatan demi lompatan yang ada secara eksponensial. Jadi tanya diri kalian ingin jadi pemenang atau pecundang? Ya, apapun background kalian, sekurang harmonis apapun
keluarga kalian, maka lupakan itu. Jangan jadikan itu alasan. Maka rubah yang tidak baik menjadi lebih baik. Champions are made up of different characteristics, are made up of different things than those of a loser. Ya. Jadi kalau kita udah bisa katakan kita pengen jadi seorang champion, I'm a champ, and I shall be a champ. Kita look for those characteristics. Nah, karakteristik itu hadir, ya. Kita tempa diri kita untuk setiap waktu dapat menjadi bagian dari karakteristik pemenang tersebut. Itu pandangan saya. Luar biasa, Mbak Sylvie. Pesannya untuk para muslimah. Untuk Pak Muslimah, Ya. bagi saya kembalilah ke fitrah kalian ya. Untuk laki-laki, jadilah laki-laki yang sejati, yang jalu, yang mau berjuang buat keluarga kalian. Untuk yang ibu-ibu para istri, jadilah ibu-ibu para pejuang yang menjadikan anak-anakmu itu syuhada, mujahid, berjuang terus sampai akhir. Insya Allah itulah tujuan hidup kita pada akhir ini. Insya Allah. Luar biasa teman-teman. Semoga dalam video ini kita mendapat banyak benefit, mendapat banyak manfaat. Kalau teman-teman merasa video ini mendatangkan manfaat untuk teman-teman, silahkan langsung saja dibagikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Reza, kepada Mbak Sylvie atas knowledge-nya, atas pengalamannya. Dan semoga yang disampaikan tadi kita bisa ambil hikmahnya dan kita terapkan. Karena pada akhirnya yang mahal dari sebuah karya teman-teman adalah eksekusinya. Setiap orang bisa punya ide, setiap orang bisa punya gagasan. Tapi yang mau mengeksekusinya hanya mereka yang pilihan dan berani menerima resiko. Dan Mas Reza, Mbak Sylvie, terima kasih banyak atas kesempatan kali ini. Ini adalah akhir dari video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.